Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan 1. Hendra Rahmawati dengan NIM 21313131001. Yang kedua Ilma Alfia dengan NIM 213131010. Yang ketiga Andaru Prasyasya dengan NIM 213131016. Kemudian Elisia Medika Putri dengan NIM 213131022. Dan yang terakhir Putri Diana dengan NIM 213131029. Definisi nuzulul Quran. Secara etimologis, nuzulul Quran terdapat dua kata, yaitu nuzul dan Al-Quran. Pada dasarnya, nuzul itu mempunyai arti turunnya suatu benda dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dan bisa diartikan singgah atau tiba di tempat tertentu. Sedangkan Quran adalah kitab suci Al-Quran yang berisi informasi masa lampau, prediksi, dan informasi di masa depan. Jadi, secara terminologi, nuzulul Quran merupakan peristiwa diturunkannya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Baik, selanjutnya Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 192 hingga 195 yang berbunyi, ayat 192, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Ayat 193, dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril. Ayat 194, dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Ayat 195, dengan bahasa Arab yang jelas. Kemudian, ada alasan perbedaan tentang kitab Al-Quran yang dipandang dari berbagai aspek proses turunnya sangat jauh berbeda dengan kitab-kitab wahyu yang lainnya. Dan muncul pertanyaan dari orang kafir, seperti yang tercantum pada surat Al-Furqan ayat 32, yang artinya, dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah, agar kami memperteguh hatimu, Muhammad, dengannya, dan kami membacakannya secara tartil atau berangsur-angsur, perlahan dan benar. Ibnu Abbas dan sejumlah ulama lainnya yang dapat dipercaya menyebutkan bahwa yang dimaksud turunnya Al-Quran adalah turunnya Al-Quran sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia, agar para malaikat menghormati kebesarannya. Kemudian setelah Al-Quran diturunkan kepada Rasul secara bertahap, sesuai dengan peristiwa dan kejadian-kejadian sejak ia diutus sampai wafatnya. Pendapat ini didasarkan pada hadis dari Ibnu Abbas dalam beberapa riwayat, antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Hakim. Al-Quran itu dipisahkan dari Al-Zik, lalu diletakkan di Baitul Izzah di langit pertama, kemudian disampaikan oleh Jibril kepada Nabi SAW. Dan juga hadis lain yang direwayatkan oleh Tabrani, Allah menurunkan Al-Quran sekaligus ke langit dunia atau tempat turunnya secara berangsur-angsur, lalu dia menurunkan kepada Rasulnya sedikit demi sedikit. Dengan demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dan Baihaqi, Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan ke langit dunia sekaligus, lalu ia turunkan secara berangsur-angsur.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penurunan Al-Quran itu ada dua cara, yaitu sekaligus dan secara terpisah atau berangsur-angsur. Pengertian turunnya Al-Quran tahap pertama adalah turunnya Al-Quran sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia atau langit lapis pertama. As-Suyuti mengutip pendapat Al-Qurtubi menyebutkan bahwa turunnya Al-Quran secara sekaligus adalah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit pertama. Barangkali hikmah dan rahasia yang terkandung di dalamnya untuk menyatakan keagungan Al-Quran dan kebesaran bagi penerimanya, serta memberitahu kepada penghuni langit bahwa penutup kitab-kitab samawi yang akan diturunkan kepada Rasul, penutup dari umat pilihan, telah berada di ambang pintu dan akan segera diturunkan kepadanya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian penurunan selanjutnya Al-Quran itu diturunkan secara lengkap ke Baitul Izzah di langit pertama dan terakhir diturunkan secara terpisah dan berangsur-angsur sejalan dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Turunnya Al-Quran secara bertahap. Kitab suci Al-Quran diturunkan secara bertahap, sehingga betul-betul menunjukkan kemukjizatnya. Di samping itu, penyampaian pun sangat luar biasa. Al-Quran pertama kali turun pada malam Lailatul Qadar dengan tujuan pemberitahuan kepada alam tinggi yang terdiri dari malaikat-malaikat akan kemuliaan umat Muhammad. Secara kronologis, proses penurunan Al-Quran Al-Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad dalam 3 fase sebagai berikut. Tahapan pertama, Al-Quran terlebih dahulu disampaikan kepada Lauh Al-Mahfuz, yakni suatu tempat lembaran yang terpelihara di dalam Al-Quran pertama kali ditulis pada lembaran tersebut. Sebagian tafsir Lauhul Mahfuz disamakan dengan Kitabin Maknun yang berarti kitab yang terjaga. Akan tetapi secara umum Lauhul Mahfuz diartikan sebagai suatu tempat yang di dalamnya tersimpan segala sesuatu yang berkaitan dengan qada dan qadar Allah. Tidak ada manusia yang tahu sebagaimana cara penyampaian Al-Quran dari Allah ke Lauhul Al-Mahfuz, dan manusia tidak wajib mengetahuinya, tetapi wajib mempercayainya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum pada surat Al-Buruj surat ke-85 ayat 21-22. Artinya, bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam tempat yang terjaga atau Lauhul Mahfuz. Selanjutnya tahapan kedua. Tahapan kedua turunnya Al-Quran ke langit pertama dengan sekaligus. Di langit pertama itu Al-Quran disimpan pada Bait Al-Izzah. Menurut pendapat yang sahih, Baitul Izzah ini ada di langit yang paling bawah atau langit dunia. Hal ini didasarkan atas riwayat Ibnu Abbas berdasarkan firman Allah dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, yaitu, sesungguhnya kami menurunkan pada malam yang diberkahi, sungguh kamilah yang memberi peringatan. Tahapan ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah di langit dunia, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pertama kali pada malam Qadar, tetapi turunnya tidak sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit. Menurut penuaan masa dan ke tempat nuzul
Quran. Adapun proses atau tahap yang ketiga ini ialah perantara malaikat Jibril Amin dari Baitul Izza kepada Nabi Muhammad SAW di dalam Gua Hira atau Mekah. Ayat yang menerangkan tentang ini adalah firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 106, yaitu, "Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan dan kami menurunkannya secara bertahap." D. Hikmah dan faedah nuzulul Quran. Yang pertama, relevan dengan penetapan hukum serta pengaplikasiannya, yang artinya sikap mereka terhadap Al-Quran, di mana jika ada ayat Al-Quran turun dan memerintahkan sesuatu, maka mereka akan mengerjakannya. Yang kedua, paham akan turunnya Al-Quran benar-benar kalam ilahi, zat yang maha bijaksana. Yang ketiga, tantangan dan mukjizat, artinya orang musyrik sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang aneh dengan maksud untuk melemahkan iman kaum muslimin. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata mereka pun tidak mampu berkutik lagi. Hal ini membuktikan bahwa bukti-bukti dari mukjizat kebesaran Al-Quran yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Yang keempat, dimudahkan dalam menghafal Al-Quran. Yang kelima, paham isi Al-Quran. Yang keenam, diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah secara perlahan atau berangsur-angsur adalah sebagai pelajaran bagi kita agar selalu sabar dan harus berhati-hati dalam menghadapi berbagai cobaan.